Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir dan merupakan hari ke-6 dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martirmu memuji keagunganmu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman akan Dikau yang kami ucapkan dengan lidah juga kami nyatakan dengan perilaku hidup. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja mengenang kematian sejumlah anak di Bethlehem yang dibunuh oleh Herodes. Herodes ingin membunuh kanak-kanak Yesus yang baru saja lahir di wilayah itu. Akan tetapi, karena tidak mendapat informasi yang jelas, ia lalu membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Padahal sebelum itu Herodes berpesan kepada orang-orang Majus untuk memberi informasi tentang bayi yang baru lahir itu
supaya ia juga datang menyembahnya. Peristiwa itu menyadarkan kita akan penguasa duniawi yang cenderung mengorbankan orang-orang kecil dan lemah demi kepentingan kekuasaan. Peristiwa kanak-kanak suci menyadarkan kita bahwa ada banyak penguasa-penguasa di dunia ini yang melanggengkan pelbagai usaha agar kekuasaannya bisa dipertahankan, entah dengan mengubah undang-undang supaya ia bisa melanggengkan kekuasaannya melalui turunannya. Demikian pula kata-kata indah tentang hal-hal yang baik mereka ucapkan belum tentu sejalan dengan perbuatan mereka. Kita jangan tertipu dengan penampilan polos sok suci dari pemimpin-pemimpin kita yang kelihatannya polos bersahaja, tetapi ternyata hatinya penuh dengan rencana busuk. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Yohanes dalam suratnya mengajak kita untuk hidup suci dan berlaku jujur di hadapan Tuhan. Iman menurut Yohanes tidak hanya dalam kata-kata atau doa. Sikap dan perbuatan mesti mencerminkan apa yang kita imani itu. Bahkan ketika kita berdosa, baiklah kita mengaku di hadapan Tuhan untuk mendapat belas kasih-Nya. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada saat ini kita berada dalam sukacita Natal. Kanak-kanak Yesus yang baru dilahirkan di Bethlehem menjadi kepenuhan penantian banyak orang yang percaya kepadanya. Juru selamat yang dinanti-nantikan itu kini ada di tengah-tengah kita. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, ternyata ada orang yang benar-benar berduka dengan kelahirannya, yakni Raja Herodes. Kekuasaan dan kehormatannya merasa terancam dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian ia memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari anak yang baru dilahirkan itu, bukan untuk menyembah atau mempersembahkan persembahan, melainkan untuk membunuhnya. Karena ia merasa kesulitan untuk menemukan kanak-kanak Yesus, ia pun bertambah nekat dan kalap. Akhirnya ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua kanak-kanak di bawah 2 tahun, kemudian membunuh mereka. Nafsu liar mengalahkan nalar dan kesucian. Anak-anak yang lemah dan tidak berdosa pun menjadi tumbal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita juga termasuk orang yang suka iri dan sirik dengan kesuksesan orang lain? Maka kalau kita merayakan pesta kanak-kanak suci, kita diajak untuk merenungkan bahwa hendaknya dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh diajak untuk mengendalikan diri kita, hidup kita, agar kita jangan iri hati dan sirik dengan orang lain. Janganlah kita iri hati dengan keberhasilan sesama kita. Janganlah kita iri hati dan sirik dengan kesuksesan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau orang lain sukses, seharusnya kita bersyukur dan boleh belajar dari orang tersebut mengapa ia bisa memperoleh kesuksesan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan merayakan pesta kanak-kanak suci, kita juga diajak untuk selalu mensyukuri semua berkat Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Karena siapapun kita, pasti hidup kita diberkati. Hanya persoalannya adalah
Apakah kita merasa puas dan bersyukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan, ataukah kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah bersyukur, dan yang ada hanya iri hati? Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.